Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu, silakan duduk. Baik Bu, perkenalkan dulu nama saya Adenisa Salsabila sebagai konselor gizi pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya di sini ingin konsultasi bagaimana pola diet terbaik untuk penyakit saya Bu, itu DM. Oh baik, sebelumnya kita isi terlebih dahulu data-data Ibu ya. Benar dengan Ibu M? Sudah Umur Ibu sekarang berapa tahun? 35 tahun Bu. Pekerjaan Ibu? Saya bekerja kantoran. Baik, kemudian tinggi badan dan berat badan Ibu sebelumnya? Berat badan saya 72 kg, tinggi badan saya 155 cm. Baik Ibu, setelah kita mengisi data, saya ingin bertanya apa yang bisa saya bantu dan keluhan Ibu yang sedang Ibu alami sekarang. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya sering sekali merasa sering buang air kecil. Terus saya mudah lapar Bu. Terus saya ke dokter, katanya saya diagnosis DM tipe 1. Baik Ibu, dari hasil diagnosis tersebut apa ada disertai dengan hasil lab biokimia seperti gula darah? Ada Bu, gula darah puasa saya 170 mg per desiliter. Baik, jadi Ibu sudah pernah mendapatkan edukasi gizi tentang penyakit Ibu sebelumnya ya dari dokter? Sebelumnya udah Bu, tapi saya sulit menjalaninya Bu, karena saya ngerasa saya mudah lapar dan juga saya nggak bisa mengikuti kebiasaan makan itu. Baik Ibu, bagaimana dengan konsumsi makanan Ibu sehari? Saya konsumsi makanannya 3 kali sehari Bu, pagi, siang, malam. Nah kalau pagi biasanya Ibu sarapannya gimana? Kalau pagi saya suka buat nasi goreng, lauknya itu sosis sama telur ceplok Bu. Kalau misalnya dalam makan siang, Ibu biasanya porsinya seberapa banyak? 2 centong Bu. 2 centong ya. Kalau makan siangnya biasanya sering makannya apa? Kalau makan siang itu saya makan nasi padang, lauknya itu rendang sama paru balado Bu. Kemudian makan malamnya Ibu gimana? Makan malamnya itu saya makan nasi juga, tapi biasa saya sering jajan beli bakso, mie ayam atau somai gitu Bu. Baik, selain makan malam, makan siang dan makan paginya, Ibu suka jajan atau ngemil nggak? Suka Bu, kalau ngemil itu biasanya saya kalau pagi beli donat gula. Terus kalau misalnya siang itu minum Thai tea ataupun es teler. Kalau malam itu saya suka jajanan kebab, martabak gitu Bu. Baik Ibu, mengenai aktivitas sehari-hari Ibu bagaimana? Aktivitas fisik saya biasanya cuma duduk aja Bu di kantoran, karena kan saya pekerja kantoran. Baik, kalau misalnya hari-hari weekend seperti hari libur gitu, Ibu biasanya lakuin apa aja? Biasanya kalau weekend itu saya streaming film Bu sama anak saya. Kebetulan anak saya ini masih SD Bu. Oh baik, mengenai pekerjaan rumah Ibu mengerjakannya sendiri atau ada asisten? Tidak Bu, saya ada asisten rumah tangga Bu. Baik Ibu, setelah saya mendengarkan cerita Ibu dan saya dapat menyimpulkan bahwa benar Ibu mengalami diabetes mellitus tipe 1. Nah, dari hasil antropometri saya yang hitung tadi, saya lihat juga berat badan Ibu di sini 72 kg dengan tinggi badan 155 cm. Nah, kemudian inti yang Ibu dapat yaitu 29,97, itu bisa dikategorikan obesitas. Nah, kemudian saya mendengar cerita Ibu juga tadi bahwasanya Ibu mengalami keluhan mudah lapar dan sering buang air kecil. Nah, itu berhubungan dengan penyakit Ibu yaitu diabetes tipe 1 dengan hasil kliniknya yaitu GDP Ibu ya, gula darah puasa Ibu yaitu 170 mg per desiliter. Kemudian saya lihat juga bahwa sebelumnya Ibu telah mendapatkan edukasi mengenai diet tentang penyakit Ibu, tapi di sini ternyata Ibu mengalami ketidakpatuhan terhadap diet. Dengan kata lain, Ibu tidak bisa menjalani diet itu dengan benar. Benar sekali Mbak. Dengan kedatangan Ibu pada sesi kali ini, bagaimana kalau kita mengubah pola makan dan pola hidup Ibu secara pelan-pelan sehingga keluhan nanti akan berkurang secara perlahan. Bagaimana? Baik, saya juga bertekad untuk mengubah pola hidup saya. Baik Ibu, dari data yang saya peroleh tadi, saya dapat menginterogasi Ibu bahwa Ibu cocoknya menggunakan diet diabetes mellitus 1.700 kilokalori. Di sini diet tersebut tidak hanya untuk mengubah pola makan dan pola hidup Ibu, tetapi juga goalsnya adalah menurunkan berat badan Ibu, kemudian menghindari komplikasi dan mengurangi keluhan-keluhan yang terjadi pada Ibu. Baik Bu, diet DM itu bagaimana Baik ya? Ibu, diet DM yang akan Ibu jalani nanti adalah diet DM 1.700 kalori, di mana kita bisa mengubah perhitungan makanannya yaitu
itu contohnya seperti nasi kita ubah dengan satuan penukar, yaitu saya anjurkan ibu menggunakan 3/4 gelas di mana setara dengan 100 gram. Untuk makanan pantangannya apa saja ya? Baik ibu, tentu ada makanan pantangan yang harus ibu hindari, yaitu saya anjurkan ibu tidak boleh mengkonsumsi makanan manis seperti donat, kue-kuean seperti itu bu. Kemudian buah-buahan yang diawetkan juga sebaiknya ibu hindari. Kemudian saya anjurkan juga ibu memakan lemaknya tidak lebih dari 5 gram dalam per hari. Jadi solusinya ibu bisa mengestim, mengkukus, direbus seperti itu ya bu. Kemudian dari proteinnya sendiri, saya anjurkan pilih protein yang daging ayam yang rendah lemak, kemudian ada ikan, daging ayam, susu rendah lemak seperti itu ya bu. Lalu saya anjurkan juga sayur-sayuran dan boleh semua sayuran. Kemudian tapi kita harus tetap memperhatikan indeks glikemik pada makanannya ya bu. Makanan yang tinggi indeks glikemik itu apa aja ya Bu? Dan di sini bisa kita lihat bahwa makanan yang tinggi GI atau indeks glikemik antara lain itu seperti nasi putih, roti tawar, semangka, pasta, dan mie. Berarti saya nggak bisa makan nasi Bu? Nah, boleh. Jadi solusinya kita untuk menghindari nasi, kita bisa mengganti nasi putih itu dengan nasi beras merah atau nasi basmati. Selain itu bisa ibu lihat di sini yang leaflet yang saya berikan. Di sini ada aturan makan dari Kemenkes, yaitu piring sehat model T untuk diabetes meletus dengan aturan makan dalam sehari 3 kali makan utama, 2 kali selingan dengan porsi kecil. Kemudian hindari konsumsi buah dan sayur yang diawetkan. Kemudian batasi makan manis dan asin. Selanjutnya yang keempat ada hindari konsumsi fast food dan makanan yang goreng. Nah, kemudian dari porsinya sendiri, yaitu sayur dan buah dianjurkan setengah porsi, kemudian karbohidrat 1/4 porsi, dan protein 1/4 porsi. Nah ibu, selanjutnya saya ada beberapa contoh bahan makan yang bisa saya rekomendasikan untuk penyakit ibu seperti ini ya bu. Baik, nah selain itu, selain kita menjaga pola makan kita juga harus mengubah pola hidup kita ya bu. Jadi saya anjurkan ibu untuk mulai beraktivitas kecil seperti lari pagi di sekitar rumah, berjalan, dan juga boleh ketika ibu kerja jangan hanya duduk tapi melakukan peregangan sesekali. Baik. Bagaimana ibu? Apa bisa dipahami atau ada yang masih kurang jelas? Saya rasa sudah jelas Bu. Jadi saya bukan hanya memperbaiki pola makan, tapi juga pola hidup saya diperbaiki. Benar sekali ibu. Jadi dengan begitu pelan-pelan keluhan ibu yang ibu alami tadi bisa berkurang sedikit-sedikit. Kemudian selain kita jaga pola makan, pola hidup kita juga harus menjaga kesehatan tubuh kita. Karena bagaimanapun tubuh kita harus tetap sehat walaupun kita ada penyakit yang menyertai. Bu, terima kasih Bu atas diskusinya hari ini. Jadi saya lebih semangat untuk mengikuti seperti yang Ibu katakan. Walaupun ada beberapa makanan yang harus saya hindari, walaupun makan itu yang saya suka. Baik, terima kasih juga karena ibu sudah datang pada konsultasi hari ini. Nah, jika masih ada pertanyaan di kemudian hari dan ibu misalnya masih bingung mengenai dietnya, ibu bisa telepon saya, hubungi saya dengan keterangan ini ya bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Selamat siang Bu.